menulis, mengangkat apa yang baik untuk dilakukan. Yang secara khusus agar kegiatan pembelajaran dapat tetap berjalan secara optimal dan terpenuhinya layanan pendidikan. Itu secara khusus untuk tujuannya Pak Bu. Oke, Bapak Ibu penilai yang hormati, dalam pengangkatan judul tadi, permasalahan tadi, untuk manfaat bagi sekolah kami khususnya, ada motivasi untuk guru melakukan sesuatu hal yang baik dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah. Jadi ada motivasi ini, bagaimana merubah gurunya tersebut agar bisa tetap menjalankan kewajibannya di dalam masa pandemi. Bagi peserta didik untuk mendapatkan pembelajaran yang layak di masa pandemi, walaupun rasa rindu mereka harus di rumah, tidak bisa tatap muka, tapi hak mereka untuk belajar di masa pandemi ini harus tetap disampaikan. Next, berikutnya, hasil yang diharapkan dari penulisan tersebut ada alokasi anggaran penyesuaian perubahan di RKS yang tadinya belum dirancang untuk COVID, kita masukkan, kita rubah. Sangat besar sekali perubahannya Pak, terutama untuk COVID yang tadinya tidak ada di RKS. Berikutnya, pelaksananya pembelajaran melalui penyesuaian RPP. Yang tadinya RPP untuk tatap muka kita ubah, kita pilih daring atau luring. Secara umum, informasi untuk SMP Negeri 2 Sajingan Besar, kami menggunakan luring. Dengan alasan wilayah kami hampir 99% Pak, tidak ada jaringan internet. Satu, yang kedua, bantuan dari pemerintah berupa kota pun tak bisa kami sebarkan, walaupun itu hak murid, masih kita tahan di kantor Pak, karena bukan tidak ada gunanya, memang tidak bisa dipakai. Karena di rumah-rumah mereka tidak ada jaringan. Mereka harus ke WiFi ada di sebuah desa. Itu yang kami wanti-wanti ibarat bahasa katanya itu menjaga. Jangan sampai mereka ngumpul di WiFi gara-gara kami kasih tugas daring. Mereka berkelompok di WiFi untuk mengerjakan tugas dari sekolah. Ini yang membuat masalah, nanti jadi cluster namanya, baru lagi di WiFi. Karena untuk menyelesaikan tugas, makanya banyak cerita orang cari sinyal di gunung-gunung sampai hilang segala macam. Baru-baru ini ada yang diculik. Yang berikutnya, terlaksananya penilaian dalam masa pandemi. Nah, jadi kita atur strateginya di dalam masa pandemi yang tidak tatap muka ini, guru-guru dirancang bagaimana caranya tetap memberikan penilaian, karena apa yang diberikan tetap harus diukur. Oke, itu hasil yang ingin diinginkan. Nah, ini sekedar untuk disampaikan pelaksanaan hasil penyelesaian masalah ini. Ini latar belakangnya mulai kami dibina dari sekolah binaan LPMP terutama Pak. Ada tahapan-tahapan, ada monetnya, dan ada tugas-tugasnya. Udah coba kita laksanakan sesuai tahapan. Ini yang membuat kami lebih mantap untuk menjalankan strategi. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian. Pelaksanaan penulisan baik ini atau praktek baik ini dalam upaya mengoptimalkan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan cara satu, penyesuaian RKS RPP. Nih, yang pertama adalah rapat kerja. Kami memecahkan masalahnya dengan cara kumpul dengan komite beserta orang tua. Di dokumentasi kami ada. Kami kumpulkan orang tua dengan protokol kesehatan. Memang agak sulit Pak Bu. Sekolah kami ini termasuk sekolah berasrama, di mana jarak tempuh terlalu jauh. Mereka harus datang kumpul untuk ini, ya, Pak, untuk kegiatan rapat ini. Tapi karena di awal tahun ini sangat penting sekali untuk menyampaikan apa sebab sampai berubahnya cara belajar, kami harus lakukan rapat ini. Jadi,
Penyesuaian RPP melalui diskusi, kemudian penyesuaian penilaian melalui diskusi. Kita lanjutkan. Ini hasilnya. Jadi kami harus menyiapkan semua perlengkapan protokol kesehatan. Sudah kita upayakan di dalam RKS, kita masukkan. Salah satunya ini yang kedua adalah penyesuaian RPP dan penilaian, di mana kami luring, termasuk kepala sekolah, termasuk guru harus ke rumah. Kami bentuk kelompok kecil di setiap dusun. Kami bentuk kelompok kecil karena kami tidak akan bisa mendatangi setiap rumah karena kondisi tempat, jarak, waktu, Pak. Jadi kami bentuk kelompok kecil, ada yang satu yang bisa kita jangkau, ada yang model 3 orang, ada juga 5. Jadi satu dusun kita kasih jadwal. Mereka juga diberi kesempatan untuk ke sekolah, tapi tidak seluruhnya. Kelompok kecil ini harus diwakili oleh 1 orang untuk ke sekolah, mau menyerahkan tugas atau mengambil tugas. Mereka kelompok yang lain tetap standby di rumah. Jadi 1 orang aja, nanti mereka itu kepala kelompoknya atau ketuanya yang menyampaikan tugasnya ke anggotanya. Lalu nanti minggu berikutnya mereka gantian. Jadi ada orang lain lagi yang harus ke sekolah. Jadi dia berbagi merasakan pergi ke sekolah. Jadi tidak 1 orang itu saja ketuanya, tapi berbagi, gantian, rolling. Dan guru pergi ke rumahnya pun ganti-ganti. Tidak di rumah 1 orang aja, nanti pindah lagi ke rumah mana yang dapat dijangkau. Itu untuk pembelajarannya. Berikutnya kesimpulan dari penulisan ini. Yang pertama, teralokasikannya anggaran di RKS, kemudian dengan melakukan penyesuaian rencana RPP ini, pembelajaran ini dapat dilaksanakan dengan baik melalui luring. Daring ini adalah kami jadikan cadangan. Dengan melakukan penyelesaian instrumen penilaian juga dapat mengoptimalkan penilaian di masa pandemi. Saran, Pak, perlu peningkatannya kemampuan guru dalam penyelesaian rencana pelaksanaan pembelajaran baik daring maupun luring. Ini masih perlu banyak kami kaji lagi, ingin kami pelajari lagi tentang penilaian. Berikutnya, perlunya menerapkan pembelajaran yang lebih inovatif dan menyenangkan. Mungkin kami banyak lagi harus menggali bagaimana caranya supaya belajar dari rumah itu tadi. Yang ketiga, perlunya peningkatan kemampuan guru dalam menyusun instrumen penilaian. Nah, ini dokumentasi kegiatan selama pandemi ini. Waktu habis, Bu. Terima kasih ya sudah mempresentasikan ini. Pak Eko, tadi kami melihat Bapak berusaha ya dengan semua stakeholder di sekolah Bapak untuk bagaimana menyelenggarakan PJJ meskipun kondisinya memang cukup sulit ya, karena memang Bapak berada di daerah terdepan terluar ya, pintu gerbang negara kita. Saya melihat ada 3 poin di situ tadi ya, disinggung masalah RKAS, kemudian masalah RPP dan penilaian. Tapi tadi banyak Bapak cerita tentang proses pembelajaran yang terjadi. Saya tertarik dengan penilaiannya, Pak. Nah, kira-kira penilaian yang diselenggarakan oleh sekolah ya terkait dengan penyelenggaraan PJJ ini seperti apa yang membedakannya dari penilaian-penilaian yang sudah dilakukan oleh sekolah pada masa normal sebelum COVID. Terima kasih, Pak. Langsung, Bu ya. Oh ya, makasih Bu, mohon izin. Makasih Bu Indah. Jadi penilaian yang dilakukan oleh SMP Negeri 2 Saringan Besar ini, pertama kami membuat sebuah LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik, yang mana memuat materi sedikit untuk pengantarnya, stimulusnya, kemudian baru ada tugas-tugasnya. Yang mana LKPD ini kita sebarkan, setiap orang wajib mengerjakan dengan ada waktu ditentukan, Pak. Bisa seminggu, bisa 2 minggu, tergantung dari beban dari tugas yang diberikan oleh setiap guru. Jadi LKPD ini kita susun dari 1 sampai berikutnya yang diperlukan sesuai materi yang mereka ajarkan. Nah, dari sini juga mereka dari jawaban-jawaban di LKPD itu guru melakukan penilaian secara yang tertulis. Kita juga menuntut kejujuran, memang tidak akan
seoptimal mungkin karena sebaik mungkin atau sempurna untuk penilaian mereka di rumah. Bisa aja mereka kerja sama atau orang tuanya yang kerjakan, tapi kebanyakan kita tetap mengajarkan tentang itulah kepercayaan. Mereka bisa karena bisa, itu aja. Kalau memang diajarkan kita sudah percaya, tetap timbul rasa percaya dirinya akan timbul, dan kita juga akan menjadikan anak-anak itu orang-orang yang bertanggung jawab. Nah, yang lain-lain mungkin penilaian berikutnya Bu, dari kita lihat dari tingkah laku, kita ada buat juga seperti jurnal ke perbuatan baik atau jenis apa yang dilakukan mulai dari pagi sampai dari sore. Nah, sampai malam istirahatnya lah, istilahnya kalau udah malam dia istirahat. Apa yang dilakukannya? Mulai dari dia membantu, dia belajar dulu pertama pagi sampai dia membantu orang tua, itu dia harus tuliskan agendanya tuh. Nah itu Bu, salah satu penilaian. Itu ya, ya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Rudy. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Pak Eko. Bagus sekali Pak Eko nih. Ini berapa siswa di sekolah Pak Eko nih? Pelajarnya ada berapa? 244 siswa. 244 siswa. 44. Ada 2 dusun yang harus diasramakan Pak. Iya, saya masuk kaget juga ya, termasuk banyak juga siswanya gitu. Sekarang untuk membuat klaster tempat pembelajaran siswa itu kan ada yang kata Bapak ada 3, ada 5, ada 1 gitu. Berarti kalau di klasterkan itu berapa kira-kira gitu Pak? Kalau 200 lebih kita 6 dusun yang kami miliki, kalau diklasterkan itu sekitar 20 lebih ya Pak. 20 lebih gitu. Iya. Gurunya ada berapa Pak? Gurunya cuma ada 13. 13. Sekarang berarti mereka didatangin 1 minggu sekali atau gimana cara teknisnya kepada Iya. 20 klaster? Iya. Tiap hari kami berupaya untuk datang, terutama yang dekat dusunnya. Iya. Kalau yang untuk yang jauh yang tidak bisa langsung didatang, artinya terlalu jauh, itu contoh namanya dusun desa Aswansam, itu biasanya kami seminggu sekali. Minggu sekali gitu Pak. Ya, itu pun tidak optimal Pak, tergantung cuaca. Nah, itulah saya masuk salut lah dengan Bapak ya. 200 lebih dengan mengadakan klaster yang hanya bisa 1, bisa 3, bisa 5. Itu kan saya asumsi, saya kan rotasi 1 orang tempat setiap hari, guru tuh harus pergi ke 1 klaster gitu Pak ya. Ya. Kemudian ini kan juga menyangkut masalah ongkos dan biaya gitu Pak. Iya. Sekarang di sekolah Bapak tuh PNS semua atau banyak honor atau gimana gitu? Ya. Jadi untuk PNS kami ada 4 termasuk Pak Iya. sekolah, 3 guru. Iya. Kami punya slogan Pak, guru perbatasan mengabdi tanpa batas. Iya. Jadi kebanyakan kalau dihitung rupiah memang nggak bisa Pak. Iya. Jadi kita tidak dianggarkan gitu. Begini Pak, Iya. kita memang tidak kiri gitu Pak, masalah biaya transport gitu Pak ya. Kan otomatis Bapak harus merubah RKS gitu Pak. Ada nggak Bapak buat semacam biaya transport kan itu boleh kan gitu Pak, untuk mereka kan kalau jauh-jauh itu kasihan juga Pak, hanya mengharapkan honor gaji mereka, sementara transport kan lumayan jauh gitu Pak, kan butuh biaya gitu. Ada nggak Bapak anggaran? Terima kasih Pak. Ya. Untuk bos biasanya Pak, Iya. untuk transport itu tidak dipikirkan kalau itu. Jadi kita mensiasati ya Pak ya, Iya. dalam mensiasati itu kita ambil dari contohnya rapat, konsumsi kita sisihkan itu. Iya, Pak. Jadi untuk penentuan berapa transport itu kebijakan di dalam sesuai dengan kemampuan, ada kelebihan kita berikan. Tapi tetap ada Pak untuk guru-gurunya, karena untuk mengangkatkan semangat mereka untuk bertugas. Tapi alhamdulillah guru-guru kami untuk hal-hal seperti itu tidak terlalu tapi tetap secara aturan kita sebenarnya kasihan untuk tugas untuk itu tadi. Ya barangkali saya cukup dari saya Pak Eko. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan semangat terus Pak Eko. Semangat. Sukses selalu gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Napi, Bu Indah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.